Hmm. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, itu isu kontemporer pertama itu tentang kepemimpinan. Saya tidak tahu apakah Anda sudah baca atau belum. Jadi itu memang sifatnya umum, karena meskipun Anda ini sedang eh, konsentrasi pada isu kontemporer pendidikan dasar, tetapi soal kepemimpinan itu sebenarnya harus kita siapkan sejak anak itu usia dini ya, sejak pendidikan dasar, karena pendidikan dasar itu kan levelnya itu kan untuk murid-muridnya ya, untuk murid-muridnya. Tetapi untuk pegawainya, untuk guru-gurunya itu kan mereka sudah di atas pendidikan dasar. Nah, saya tertarik dengan isu kepemimpinan ini karena kita memang tidak punya standar kepemimpinan yang apa ya, yang pas gitu ya. Hampir semua orang itu asal punya pasukan yang banyak, asal punya anggota yang banyak, asal mampu melobi, betapapun dia itu tidak profesional, betapapun dia itu tidak capable itu ya bisa saja menjadi pemimpin. Nah, ini yang secara politis ya mungkin Anda agak terganggu dengan peta-peta politik yang akhir-akhir ini terjadi. Tetapi saya menginginkan agar mulai sekarang Anda dapat apa ya, mempertimbangkan, menatap sebenarnya masa depan kepemimpinan kita itu harus yang seperti apa. Kok banyak sekali pemimpin yang tidak capable, ya. Kok pemimpin, ya mungkin dari 3 cawapres itu aja lah, 3 capres, 3 cawapres itu aja ya, Anda dapat menilai ya. Tetapi yang kelihatan bagus pun ternyata juga tidak terpilih. Yang bagus pun itu tidak terpilih. Iki apa masalah ya? Jangan-jangan nanti untuk tingkat nasional seperti itu, nanti untuk tingkat regional, tingkat provinsi sampai ke RT RW ya sudah. Kalau gitu kita cari pemimpin yang tidak harus pinter, yang tidak harus capable, yang tidak harus berkualitas. Apa nanti harus seperti itu? Itu kan tidak kita inginkan ya, tidak kita inginkan. Itu yang pertama. Maka kemarin itu yang nomor 21 itu ya, itu yang paling penting, enggak, sebelum saya ke situ, itu kepemimpinan yang dipilih. Apalagi kepemimpinan yang ditunjuk. Yang namanya kepala sekolah, kepala madrasah, bahkan sekarang ini yang namanya kepemimpinan di tingkat perguruan tinggi, kalau di umum itu seperti di UGM, itu ada 35 suara menteri. Coba bayangkan, 35 suara. Jadi menteri itu punya 35 suara. Kalau di lingkungan perguruan tinggi agama Islam, itu melalui komisi seleksi. Lalu nanti diputuskan oleh menteri. Jadi senat itu sudah tidak ada fungsinya, tidak ada perannya sama sekali. Yang di lingkungan perguruan tinggi agama Islam, saya bisa bicara karena apa? Karena sekarang ini ya senat itu hanya sekedar mendengarkan apa visi misi calon itu, ya. Kemudian itu dikirim ke menteri, menteri dikirim ke dirjen, dirjen dikirim ke komisi seleksi dikembalikan ke dirjen, kemudian ada 3 diberikan kepada menteri, baru di SK-kan. Kalau dulu itu terminalnya itu hanya ada 3, ya, dari senat, kemudian rektor ke menteri, selesai. Jadi kalau senat sudah memilih 3 nama, kemudian itu dikirim ke mana, rektor, kemudian rektor dikirim ke menteri, lalu yang diterima oleh menteri itu ada 3, lalu dari 3 itu diambil 1, itulah yang diputuskan oleh menteri 3. Tapi kan terminalnya kan hanya senat, rektor, kemudian menteri.
Kalau sekarang tidak. Sekarang itu senat dikirim ke rektor, ya, kemudian dikirim ke menteri, menteri dikirim ke dirjen, dirjen dikirim ke komisi seleksi namanya, komisi seleksi dikembalikan ke dirjen, dirjen diserahkan kepada menteri, dan itu juga 3 orang yang sampai ke menteri. Jadi sama-sama 3 orang. Tetapi permainannya luar biasa. Apalagi katanya ini pemilihannya adalah pemilihan kualitatif. Ya saya heran, memilih pemimpin, memilih orang untuk pemimpin kok seperti memilih seperti memilih pemenang dalam pertandingan gulat ataupun tinju, ya. Kalau pemilihan pemenang untuk tinju itu kan lalu sudah KO, sudah geledak itu kan lalu yang memukul telak itu kan menjadi pemenang. Tetapi kalau memilih seorang pemimpin perguruan tinggi itu kan ya mestinya kan harus dengan suara, one man one vote, itu suara. Itu jadi untuk menentukan pemenangnya itu ya suara. Orang cari pemenang kok terus dengan kualitatif itu sangat-sangat subjektif sekali, dan yang namanya memilih orang itu kan pasti subjektif. Itu yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi. Lah kalau di lingkungan sekolah, di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, di tingkat SD, SMP dan SMA, itu kan ditunjuk oleh Kanwil, oleh Kakanwil. Wah, ini lebih tidak demokratis lagi. Dan itu terserah kepada siapa yang menjadi Kakan Depak, siapa yang menjadi Kakanwil. Kalau Kakanwilnya dari golongan A, nanti ya kepala madrasahnya semuanya golongan A. Kalau kepala Kanwilnya itu golongan B, nanti semua kepalanya ya golongan B. Lah, yang seperti ini, Mbok Yao, sejak dari SD, para pemerhati pendidikan di SD, di SMP, di SMA sampai perguruan tinggi, itu Mbok Yao kritis gitu loh. Memang untuk kritis tidak mudah. Ketika saya kemarin menjadi ketua senat di UIN Sunan Kalijogo, ketika saya menerima SK tata cara pemilihan rektor itu, ya kita terus terang aja kirim ke menteri, ke DPR sampai ke presiden. Tampak-tampaknya presiden itu juga marah kepada menteri. Akhirnya menteri datang ke UIN Sunan Kalijogo. Tapi ya al-baqa'u makan ala makan, ora apa ya, enggak goyah gitu loh. Nah, coba perhatikan nanti kepemimpinan di tingkat sekolah dasar itu seperti apa. Dan saya yakin itu masih model, kan di Indonesia itu kan yang namanya memilih pemimpin itu kan hanya ada 2, yang satu dengan penunjukan, yang satu dengan pemilihan. Lah, untuk di SD itu kan masih dengan penunjukan, tidak ataupun belum kepada pemilihan. Tapi mekanisme pemilihan juga bisa. Nah, itu yang kemarin, yang terakhir, yang 21 itu, yang nomor 21 itu kan saya hanya ingin mengatakan kepada Anda bahwa yang paling penting itu adalah kaderisasi dan suksesi. Maka di situ saya tulis, sesukses apapun kepemimpinan seorang, kalau suksesinya itu tidak mulus, landingnya tidak soft, ada gejolak, ada masalah, maka yang lain-lainnya itu yang namanya wibawa kepemimpinan, kemampuan kepemimpinan, jaringan kepemimpinan, semuanya itu sudah rusak, sudah mansuh semuanya. Dan di situ kan saya beri contoh seperti seorang orang tua yang bertemu dengan Raja Anusirwan. Raja Anusirwan suatu ketika keliling ke kampung-kampung dan menemukan orang tua yang sedang menanam pohon zaitun. Lalu si raja itu tadi menegur orang tua itu, wahai orang tua, wahai syekh, kenapa Anda menanam pohon zaitun? Pohon zaitun itu kan lama berbuahnya, ya kan lama berbuahnya. Nah, sedangkan Anda sudah tua seperti ini. Apa kata orang tua itu? Saya menanam
untuk generasi yang akan datang. Jadi tanaman itu kalau berbuah bukan untuk saya, karena saya sudah makan buah dari tanaman yang ditanam oleh orang-orang terdahulu. Bahasa Arabnya lakat ghorosa mangkoblana, lakat ghorosa itu telah menanam, lakat ghorosa mangkoblana, wanak kulunahnu. Sudah orang-orang dahulu sudah menanam dan kita bisa memakannya. Terus wanagrisu nahnu liyak kulamam ba'dana. Sekarang kami menanam agar orang-orang sesudah kita dapat memakannya. Ya, sekalipun beras sekarang pada menjerit, harganya tinggi sekali, ya, di beberapa tempat yang akan menyelenggarakan baksos, itu yang katanya dulu beras itu hanya 15, sekarang 16, bahkan 17, bahkan ada 17 ribu Iya, satu kilo. 230, Prof. Berapa 230. sekarang? Di Sumatera 230, Prof. 230 yang 231 15, kilo itu. yang satu goni 15 kilo itu, Prof. Ya, 15. yang 15.000 itu. Iya, 15 sampai 16 kilo itu per itunya, Iya. Bro. Per karungnya. 230 sekarang. Oh, yang per karung itu. Iya. Iya. Makanya, tapi kan orang-orang kan, aduh, ini sudah luar biasa. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya informasi-informasi yang saya dengar itu memang ini agak berat ya. PDIP sendiri sudah minta supaya ada angket dan partai-partai lawan pemerintah itu nanti juga berat. Terus terang aja saya itu dulu 2 kali itu mendukung Prabowo. Ya, terus terang aja. Ya, 2014 saya Prabowo, kemudian 2019 saya juga memilih Prabowo. Tetapi kan kalah. Nah, kalah itu kalah betul atau kalah karena ada kecurangan atau apa saya tidak tahu, tapi nyatanya seperti itu. Ya, yang sekarang pun saya yang jelas saya beritahukan kepada Anda, saya tidak memilih Prabowo. Bukan berarti Prabowo-nya itu jelek, bukan. Tetapi karena Prabowo itu mengusung ya sigor lah, sohir itu menurut saya kurang capable itu. Ya tidak nalar, apalagi itu ada hubungannya dengan presiden. Dan kehebatan Gibran itu hanya satu, ya karena dia anak presiden itu aja. Kalau yang lain-lainnya mungkin malah lebih capable Anda. Ini saya terus terang saja, karena saya juga ditorak-tarik sana sini untuk melawan hal-hal yang tidak baik. Seperti saya posting juga, kalau kalau dulu pada waktu Perang Dunia Kedua itu kan mungkin hanya ada 1 atau 2 atau bahkan tidak ada jenderal yang meninggal dunia terbunuh ketika perang itu, ya tentu yang terbunuh mesti ya kerucu-kerucu itu. Itu waktu Perang Dunia Kedua. Waktu 65 ketika peristiwa G30 SPKI itu jenderal yang meninggal terbunuh itu ada 7 atau mungkin 8 orang. Coba bayangkan 7 sampai 8 orang jenderal yang meninggal dunia mati terbunuh oleh komunis itu. Nah, sekarang di era sekarang ini saat ini kalau kepala apa itu KPPS itu loh. KPPS itu kalau kita ibaratkan jenderal, sekarang yang sudah meninggal sudah hampir 100-an. Tahun 4 tahun 5 tahun yang lalu itu yang meninggal itu 800-an. Nah, kalau begini ini siapa yang salah? Ini kan perlu kita pikirkan. Tetapi alhamdulillah sekarang ini nggak ada yang namanya apa ya pemojokan politik identitas itu sekarang kan tidak ada apa seolah-olah pertarungannya antara yang santri dengan yang abangan begitulah. Tapi sekarang ini tidak ada kelihatannya ya apa politik identitas itu tidak kedengaran, karena itu dulu kan diarahkan oleh apa petinggi partai politik untuk menang itu ya jangan menggunakan politik identitas. Lawang kita memilih istri saja pakai identitas, maksudnya memilih orang itu tidak boleh pakai politik identitas. Dan itu dulu maksudnya adalah kalau Anda Muslim ya Anda tidak mesti harus memilih calon presiden yang Muslim, tetapi pilihlah calon presiden yang
memang punya kualitas, begitu maksudnya seperti itu. Dan orang-orang yang tidak setuju dengan politik identitas, maksudnya supaya memilih pemimpin yang hebat, yang berkualitas ya. Ketika itu memang musimnya beberapa tahun yang lalu itu memang maunya itu Ahok itu, dan Ahok itu sudah disiapkan betul. Delalah kersaning Allah kok dia ketanggur surah Al-Maidah. Nah, saya tidak tahu yang sekarang ini, ya ini bebas lah Anda memilih Prabowo, monggo, memilih juga tidak ada masalah. Kalau saya sekeluarga itu memang ya menurut common sense saya dan sekeluarga itu kok ya karena saya juga santri ya yang saya pilih yang santri tulen, yang santri tulen ini nomor satu, bahwa itu tidak menang tidak apa-apa. Ya, yang menang nomor 2 ya alhamdulillah, nomor 1 alhamdulillah, nomor 3 juga alhamdulillah. Memang saya sendiri secara pribadi yang saya saluti ya hanya nomor 1 dan nomor 3 ya. Nomor 3 itu karena ada Pak Mahfud. Pak Mahfud itu saya tahu persis orangnya pinter dan itu pernah dulu di Kanada dengan saya, bahkan pernah mendirikan lembaga studi Islam dan pengembangan masyarakat LSIPM di Yogyakarta. Saya tahu persis keluarganya juga saya tahu, istrinya juga kenal. Ya, Pak Ganjar juga ada teman-teman dekat saya yang dekat dengan Pak Ganjar. Nah, tapi sekarang atau ini nanti yang jadinya Prabowo ya semoga silakan. Nah, kaitannya dengan kepemimpinan tadi, ya terus terang saja saya akan menyampaikan nanti kaitannya dengan krisis kepemimpinan di Indonesia. Kalau kemarin itu kan saya karakteristik pemimpin yang dalam perspektif siapa John C. Maxwell itu karakteristiknya seperti itulah paling tidak. Nah, saya sekarang ingin menyampaikan ada meskipun kita sudah tahu karakteristik yang 21, tapi sesungguhnya kita itu memang sulit sekali untuk mencari pemimpin. Saya nggak tahu siapa dari antara Anda ini yang sekarang menjadi Muhammadiyah. Itu saya berkali-kali menyampaikan kepada teman-teman Muhammadiyah, atau mungkin kemarin sudah saya singgung, coba sebutkan alumni perguruan tinggi Muhammadiyah yang sekarang menjadi pemimpin tingkat nasional. Coba Anda yang mungkin aktivis Muhammadiyah ataupun yang tidak aktivis tapi Anda kenal Muhammadiyah, coba sebutkan. Siapa? Nggak ada kayaknya, Prof. Hah? Nggak Amin ada Rais. kayaknya. Siapa? Siapa? Amin Rais. Ataupun tokoh nasional alumni perguruan tinggi Muhammadiyah. Kalau hari ini kan rata-rata kan mereka pakai 2 baju itu, Prof. Di atas mereka pakai baju hijau, di bawah mereka pakai baju lain. Mau nggak mau itu. Yang jelas, itu, Prof. Yang jelas sampai hari ini saya tidak menemukan itu. Nah, Iya, betul. itu apa? Itu apa? Nah, itu apa? Karena apa? Karena memang ya baik NU maupun Muhammadiyah tidak menyiapkan calon pemimpin sejak dini. Ya, Yang sekarang betul. sudah menjadi pemimpin ya ingin mimpin lagi. Iya, betul. Ya, kalau Betul, perlu sampai 3 periode. Yang menjadi pengurus Muhammadiyah ya sekarang, Iya, kemarin orang. jadi, sekarang jadi, besok jadi lagi, terus-terusan hanya sekitar. Sehingga seleksi bukan seleksi, sehingga filter untuk ini nanti, wah ini betul-betul bisa menjadi pemimpin nasional, itu nggak ada itu. Betul-betul tidak ada. Bahkan saya bilang kepada teman-teman di organisasi dua itu, ya coba bayangkan, ini si A ini menjadi pengurus NU, pengurus Muhammadiyah itu awet saya kecil sampai hari ini masih menjadi pengurus. Apa orang yang liane? Apa nggak ada ini? Itu terus hanya pindah ke sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Kayak terus harus jadi apa itu? Bahkan kalau di Muhammadiyah itu ada salah seorang yang menjadi ketua Majelis Dikti Litbang itu sampai 25 tahun. Bayangkan. Makanya di satu sisi kita itu menolak 3 periode karena undang-undang, tapi di tingkat kita, di lingkungan kita, di organisasi kita ya ada yang sampai 10 tahun, 20 tahun, bahkan 25 tahun itu coba bayangkan. Ini yang tidak konsekuen. Itu satu. Kemudian yang kedua, sering dihembuskan
masalah pemimpin yang adil meskipun kafir itu lebih baik daripada pemimpin Muslim yang tidak adil. Ini kan dihembuskan. Nah, kenapa pilihannya harus hanya dua itu? Nah, mestinya kan yang kita pilih itu mestinya ya pemimpin Muslim, tetapi ya yang adil, ya. Bukan kok lalu itu katanya menurut Ibnu Taimiyah katanya, yang dipilih wis apa-apa, pokoknya yang penting wongnya adil. Enggak gitu ya, kita cari yang adil tetapi juga yang Muslim, dan mestinya kategorisasinya tidak hanya dua itu. Itu nanti yang akan saya sampaikan. Kemudian nanti yang selanjutnya saya akan berbicara tentang manusianya. Nah, manusianya itu, manusia sekarang itu seperti apa? Ya, ada yang mengatakan bahwa saya sekarang ini berhadapan dengan manusia atau tubuh manusia. Saya sekarang ini berhadapan dengan Anda ini berhadapan dengan manusia atau dengan tubuh manusia? Manusia. 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 Nah, kalau manusia itu begitu Anda sudah menggerakkan badan Anda, kemudian sudah bisa bisa berpikir yang ya kalau yang positif ya Siti Amanah Tabligh Fatonah itu, ya itu kalau bisa berpikir seperti itu. Tetapi sebenarnya ketika Anda tidak bisa berbuat apa-apa ya tidak berpikir negatif, tidak berpikir positif ya Anda sama dengan tubuh manusia. Tapi besok saya terangkan. Nah, saya kembali kepada soal apa tadi, kepemimpinan itu tadi. Bentar. Tapi sambil nunggu-nunggu Prof, asik juga tapi kalau dikaji lagi ya kepemimpinan tadi ya Cak Maulidinnya. Asik tuh. Itu gimana itu pendapat Pak Kalau juga ya di sini lanjut dengan bahkan rektor-rektor yang ada deklarasi begitu, atau yang mengarahkan membuat deklarasi menolak dan ada yang Iya. kontra, ada yang pro terhadap pemerintah. Jadi kayak udah ada yang mengkudai gitu ya Kak. Iya. enggak mulai SD aja udah milih orang Gibran Iya. aja jadi wakil. Dan di anak kakak kelas 3 SD itu cerita hari ini ceritanya kalau pulang sekolah itu tentang pemilu. Iya betul. Roro. Pororo dan Janggar katanya. Jadi dulu itu begini, dulu itu ada yang namanya Jamaluddin Al-Afghani itu pernah mengatakan begini, la al-tamisu bi qouli hadza ayyakuna malikul amri wal jami syahson wahidan. Yang saya maksudkan, gini, saya mengkodimai dulu begini. Kalau Anda pernah mendengar pan-islamisme, ya pan-islamisme. Pan-islamisme itu maunya semua negara Islam itu menjadi satu di bawah kepemimpinan satu orang. Ini mengikuti konsep Pax Romana, di mana orang-orang atau masyarakat Kristen itu
supaya tunduk kepada kepemimpinan yang ada di Roma. Jadi ada Pax Romana, ada pan-Islamisme. Nah, pan-Islamisme itu dipahami oleh orang-orang Kristen, orang-orang Barat, itu disamakan dengan Pax Romana. Padahal yang diinginkan oleh Jamaluddin Al-Afghani ketika menyebut Al-Wahdah Al-Islamiyah, itu dia mengatakan la altamisu biqauli hadza ayyakuna malikul amri wal jami' syakhsan wahidan. Jadi saya tidak bermaksud supaya dipimpin oleh satu orang. Fa inna hadza rubbama kana asiron. Karena yang seperti itu sulit. Ada Malaysia, ada Brunei, ada Indonesia, ada Pakistan, ya, ada Maroko, ada Mesir, ya. Itu asiron, sulit. Walakinni arju ayyakuna sultanu jami'ihim, tetapi saya berharap agar kekuasaan semuanya itu adalah Al-Quran. Artinya apa? Artinya semua negara, semua umat di berbagai negara itu supaya berpegang teguh kepada Al-Quran, wa wijhatu wahdatihim, dan kebersamaan mereka, kesatuan mereka itu adalah ad-din, ya, agama. Wa kullu dzi malikin ala mulkihi yas'a bijuhdihi li hifdzil akhir. Dan setiap orang, setiap negara itu supaya membantu membela yang lain semampu mereka. Kalau mampunya itu mengirim obat-obatan, ya kirim obat-obatan. Kalau mampunya mengirim makanan, ya mengirim makanan. Mas tato'a. Fa inna hayatahu bihayatihi, karena kehidupan mereka, hidup mereka itu ya karena hidupnya yang lain, wabako ahu bibako ini. Contoh misalnya Palestina. Palestina itu sekarang sudah kacau sekali, sudah berat sekali. Ya paling-paling negara-negara Muslim, Indonesia itu ya paling-paling hanya demo terus-terusan di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Terus nanti ada seruan, ada poster, ada baliho, ya macam-macam. Tapi kan ternyata tidak bisa merubah Israel. Terus mau apa lagi? Nah, makanya kalau membantu ya sesuai dengan kemampuannya, seperti tadi saya katakan, ya kalau mampunya mengirim makanan ya makanan, kalau obat-obatan ya obat-obatan. Nah, itulah yang sering saya sebut peran Indonesia dalam perdamaian Timur Tengah. Itu kan peran itu kan ada 3 ya, peran fasilitatif, peran partisipatif, dan peran mediatif. Maka kalau Anda menulis disertasi dengan kata-kata peran itu supaya dipahami betul bahwa peran itu ada fasilitatif, ada partisipatif, ada mediatif. Kalau kita dalam sebuah keluarga, keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak lah, ya, bapak, ibu, dan anak. Nah, kalau bapak itu dalam konteks dalam konteks memberi kehidupan, memberi nafkah lahir dan batin, itu ya memang peran ayah itu fasilitatif. Kemudian kalau dalam konteks pendidikan itu sebenarnya ibu itu berperan fasilitatif. Tapi kalau dalam konteks pendidikan mungkin ibu dalam konteks nafkah itu tadi mencari menghidupi istrinya itu ya bapak itu ya sebagai fasilitatif. Tapi kalau ibu itu ya hanya membantu, maka itu ya partisipatif, ya partisipatif. Tapi dalam dunia pendidikan peran ibu itu fasilitatif, peran ayah itu ya partisipatif. Jadi tidak kok ya memang ada orang tua, ayah itu ya yang fasilitatif juga partisipatif, tetapi ibu juga ada yang fasilitatif dan ada yang
ada juga sekaligus partisipatif. Itu makanya kan kalau di dalam tradisi Jawa itu kalau bapak itu pak itu ya nyepai, kalau ibu itu kan sering disebut mbok ya hanya nomboi saja itu. Itu dalam kultur Jawa kan seperti itu. Itu peran. Nah, kaitannya dengan Indonesia dengan Palestina, maka sebenarnya Indonesia itu ya sudah teriak-teriak seperti itu, tapi kan juga hanya partisipatif. Ya urun-urun lah, urun obat-obatan lumayan, urun makanan, bakmi, ya sudah lumayan. Tetapi kan tidak betul-betul fasilitatif lalu bisa menghadang Israel itu tidak bisa. Nah, dalam konteks ini mungkin agak sedikit keluar dari isu kepemimpinan itu memang ini menjadi keprihatinan kita. Saya pernah menyampaikan kepada ketua Dewan pengurus MUI pusat lah, Profesor Sudarnoto itu. Profesor Sudarnoto urusan luar negeri ya, bola-balik mengajak demo, bola-balik mengajak sana sini, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Ya, nggak akan menyelesaikan masalah. Kalau ingin menyelesaikan masalah, ya baik umat Islam yang ada di Palestina maupun yang ada di Indonesia itu harus berjibaku betul, harus hebat betul, harus kuat betul. Nah, tetapi kadang-kadang seperti di Indonesia sendiri ya, ditarik jari menteri saja itu sudah senangnya bukan main. Ya, kalau di Indonesia begitu ada ada peringatan tanggal berapa itu 22 atau 20 Oktober itu peringatan Hari Santri aja, waduh sudah senangnya bukan main. Ya enggak? Iya itu umat Islam itu pemerintah lalu mengadakan Hari Santri, wes suweneng era jamak-jamak. Nanti santri-santri akan baris tekan Surabaya, akan baris tekan Solo, baris ke mana lapangan yang luas, lalu ada upacara tuh wes seneng era jamak-jamak. Itu jajane kita itu meng diapusi loh itu, meng diapusi itu pemahaman saya. Anda mungkin punya pemahaman yang lain. Diberi Hari Santri ada seneng banget. Nah, kalau Hari Santri diperingati dengan upacara-upacara, dengan pidato-pidato, dengan pemberian-pemberian hadiah seperti itu lebih baik enggak usah. Itu kalau menurut saya, ya. Kalau Hari Santri itu diperingati, kan uang negara itu kan banyak, uang pemerintah itu katanya banyak, uang kata Gibran itu nanti akan ada dana abadi untuk pesantren, berarti kan duit negara itu kan wakeh banget. Nah, kalau Hari Santri itu diperingati dengan pemberian dana bantuan satu pesantren 1 miliar, nah itu baru setuju itu. Saya senang sekali itu. Wes rasa ada upacara-upacaranan wes. Kalau di Indonesia ada 37.000 pesantren, kalau di Indonesia ada 37.000 pesantren, ya nanti 37 triliun itu diberikan kepada pesantren-pesantren itu. Oh itu jelas pesantrennya akan maju itu nanti. Enggak usah upacara-upacara macam-macam itu wis mengkapusan roh itu. Kan kalau 37 triliun kan murah sedikit. Iya betul. Katanya memberi makan siang gratis yang itu nanti anggarannya bisa menjadi 500 triliun. Wah, sudah itu saja, itu hanya 37 triliun sudah cukup. Dan itu pesantren-pesantren yang kecil-kecil itu ya diberikan sesuai dengan besar kecilnya. Kalau dulu ada kategori pesantren itu ada pesantren tradisional, pesantren modern, pesantren kholaf, dan pesantren asri ya, tradisional dan modern. Tapi menurut penelitian saya tahun 2014 itu pesantren itu ada 3. Yang pertama pesantren ideal, yang kedua pesantren transformatif, yang terakhir adalah pesantren standar. Yang paling banyak itu ya pesantren transformatif. Itu yang pesantren yang sedang bergerak maju. Kalau pesantren ideal itu pesantren yang betul-betul bisa mandiri, kuat secara SDM, kuat secara manajemen, kuat secara sarana prasarana. Tapi kalau pesantren standar itu ya semuanya pesantren sing eneng masjide, terus eneng kiyaine, terus eneng papan namane gitu. Nanti kalau ada bantuan dari pemerintah itu nanti dengan papan nama, dengan kop suratnya itu bisa mendapatkan
bantuan, dan itu banyak sekali yang ada Oke, betul, di betul, Indonesia. Nah, ini yang kita itu kan ya seperti kemarin dikasih baksos itu apa bansos itu kan ya sudah seneng kabeh itu, seneng kabeh. Bahkan di tempat teman saya itu daerah Bantul situ tuh tempat kamu banyak milih siapa? Banyak milih nomor 2. Kenapa? Karena dikasih bantuan sosial. Nah, ini bantuan sosial ini dari Prabowo melalui Pak Presiden. Ini nanti kalau yang jadi presiden bukan Prabowo, nanti yang akan datang sudah tidak ada bansos lagi. Ya, sudah akhirnya ya milih Prabowo. Dan ini Prabowo ini Rapopo ini wakil presidennya itu kalau saya kurang serp lah. Mending yang ada di sini, yang ikut kuliah di sini ini lebih pantas untuk menjadi calon wakil Amin, presiden. amin, amin, Saya amin. itu kalau Anda kan Insya Allah di Mas sini Rian, Prof. di sini nih di Indonesia ini nggak ada kok, yang ada itu nggak ada kebenaran, yang ada pembenaran. Coba Ya. Anda lihat di TV itu. Jadi kalau Kebenaran. dialog itu, waduh, yang nyerang Gibran ya luar biasa, tetapi yang bela Gibran ini ya luar biasa itu. Kayak sing bener sing di gitu. Aku yang gumun itu. Ya itulah Indonesia seperti itu. Maka di sini saya tetap berharap meskipun nanti di tingkat sekolah dasar itu tolong kepemimpinan itu harus mulai dipastikan lah, jangan sampai. Ya ini tulisannya ini nggak usah saya baca, ya nanti saya share saja. Oke, Prof. Cuman di sini ada beberapa catatan. Seperti ini. Nah ini, yang di sini. Mestinya ini, kontekstual ini dari Abdullah bin Said. Saya ambilkan dari situ, mengacu ke situ. Perkembangan empiris kontemporer dengan antara lain memunculkan 6 alternatif model. Tidak hanya 2 yang menyesatkan. 2 itu ya, Muslim tidak adil, kafir tapi adil. Nah, mestinya ada kategori pemimpin non-Muslim tetapi adil, pemimpin Muslim tetapi korup, pemimpin yang Pancasilais, pemimpin Muslim yang adil, pemimpin Muslim yang Pancasilais, dan seterusnya dan seterusnya. Ada satu lagi pemimpin Muslim yang adil dan Pancasilais. Jadi kalau zamannya Ahok itu kalau sudah Muslim itu kan seolah-olah tidak Pancasilais. Kalau sudah Pancasilais itu kan seolah-olah tidak Muslim, ya tidak Muslim. Jadi sistem Islam wajib, pemimpin Muslim juga wajib. Bukan hanya pemimpinnya saja yang Muslim, tetapi sistemnya kufur. Atau sistemnya Islam, tetapi pemimpinnya kafir. Dua-duanya harus dipastikan sama-sama Islam. Itulah syarat minimal yang akan menjamin tegaknya keadilan. Nah, ini untuk pemimpin nanti dua naskah itu nanti tolong Anda kritisi ya, kritisi. Nah, saya akan masuk ke soal apa? Manusia. Sampai jam berapa gitu? Sampai Isya. Enggak, Prof. Sampai Isya atau sampai 150 menit nanti sampai jam 6. Sampai subuh aja, Prof. Sampai subuh? Sampai subuh boleh ya? Boleh, Prof. Tapi saya balik ke rumah dulu nanti, Prof. Oh, iya. Saya besok mau ke Jakarta ya. Iya dah, Prof. Belum Sampai packing. 5:30, Prof. Ya. Ini saya singgung sedikit saja. Saya singgung sedikit saja ya. Iya, Prof. Manusia. Di situ nggak bisa kebaca ya, manusia? Enggak bisa, Prof. Nggak ada. Kalau yang tadi kebaca? Oke, yang tadi Kosong, kebaca, Prof, ini, Prof. Ini kosong, Ini Prof. kosong ya? Nj. Masih putih, Prof. Masih suci. Masih suci. Suara siapa tuh? Masya Allah, bagus banget.
Aku tak biasa. Masya Allah. Keren. Itu suara siapa itu? Ayo. Itu suaranya Cak Maulidin tuh, Bro. Memang Hah? dia hobi nyanyi tuh, Bro. Tapi nggak kesampaian, Bro. Karena DA Academy udah selesai kan, Bro. Bawan yang menang. Ngikut ya, Dek. Iya, seru, Kak. Masih kosong. Hmm. Ya, sebentar, saya masih otak-atik ini. Hmm. Kalau merujuk kepada tulisan Prof tadi, saya ingat waktu tes CPNS dulu tuh, Prof. Berapa? Waktu ini kan masih seru-serunya isu tentang Quran surah Al-Maidah itu kan, zamannya Ahok. Hmm. Jadi saya ingat tadi kan langsung antara pemimpin Muslim tapi kafir, pemimpin non Muslim Ya non memang Muslim dulu tapi kan. nggak korup kan, betul loh. Padahal sekarang kabeh do korupsi. Nggih, betul, Bro. Sebentar, saya anu dulu. Saya otak-atik dulu. Nggih, Bro, nggak apa-apa, Bro. Situ, Bro. Ike gelap kali, Dek. Mati lampu ya. Yang penting gerak, Kak. Iya dah. Iya. Jadi tandanya manusia itu jika Iya, ruh sama jasadnya masih bersatu masih gitu ya. bersatu Ya, kalau nggak bersatu berarti bukan manusia. ke manusia. Karena Nazli Jangan itu, lupa al-akalnya. Jangan lupa al-akalnya. oh al Ah, akal, ya, iya. itu yang membedakan Itu ya. yang membedakan. Karena Nazli kelihatan mata aja. Backgroundnya Pak ini Kak Rian bagus banget. Iya, itu Enggak, efek kasus background itu. Itu bukan background itu. Oh, Itu efek kasus itu deh. Oh, Efek kasus. Alhamdulillah. Rezeki awal Masya tahun. Allah. Semoga nular Kak Rian. Amin ya Allah. Ini kita lagi prepare buat ini kan, buat apa? Borang akreditasi karena kita habis tahun ini kan. Minimal sarprasnya kita baguskan dulu kan. Iya, ditunjukkan dulu ya. Iya. Ininya kan nanti kalau angka-angkanya nyusul aja nanti. Kenapa Mas Anggi puasa ya? Buka puasa itu ya? Iya kayaknya. Maghrib aja belum di sini buka puasa gimana? Iya. Jadi itu makan malam apa nyambung siang? Makan siang menyambung malam. Kayak mana itu Mas Anggi? Di rapel sama siang. Jadi habis ini ngamen lagi, kita ngamen lagi. Inilah cemilan.
Kelihatan nggak sekarang? Udah, Aman, Prof. Prof. Kelihatan, Prof. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum. Ini tadi yang saya singgung tadi, manusia. Sudahkah kita mengenal manusia? Bukan tubuh manusia. Ya, apa bedanya antara manusia dan kemanusiaan? Jadi kenapa ini saya jadikan isu kontemporer? Karena nanti itu ketika kita dalam konteks pendidikan dasar itu ada manusia yang jadi peserta didik, ada manusia yang pendidik, kemudian ada manusia yang membantu proses pendidikan di sekolah itu. Jadi kita lihat manusia. Kalau manusia itu negatif, ya enengnya mau nafsu, setan, jin, dan dunia. Jadi Anda sekarang dapat membayangkan ya betapa para pengamat, para politisi itu sebenarnya mana yang manusia mana yang negatif dan mana yang positif. Kalau kemanusiaan itu positif. Jadi memang isinya hanya sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Kalau ngapusi, ya misalnya akan makan siang gratis, ya itu kan sekarang sudah terbaca. Itu nanti bukan sekarang makan siang gratis untuk anak-anak sekolah SD itu. Nanti itu tahun 2029. 2009. 4 tahun lagi. Nah, kayak terus Ujung tadi. jabatan. Nah, tapi yang pokok ini, manusia itu pada dasarnya memiliki 4 sifat yang pokok, ya. Manusia, coba Anda ukur dengan diri Anda sendiri aja. Yang pertama, tidak mau kelintasan. Tempatnya di telinga. Bila mendengar sesuatu, walaupun tidak melihatnya, manusia mudah sekali terpengaruh dan dengan mudahnya pula mengambil kesimpulan tentang apa yang didengar, walaupun mereka tidak mengetahui asal-usulnya. Tidak mau kelintasan. Tempatnya di telinga. Ya, apalagi kalau Anda yang tinggal di komplek, ya, tinggal masyarakat yang berdekatan, yang berhimpit-himpitan. Wah, itu sudah yang sana mengucapkan apa sudah di sini kedengaran dan kadang-kadang tidak bahasa agamanya tidak tabayun dahulu. Kemudian yang kedua, tidak mau kerendahan, tempatnya di mata. Bila melihat orang yang berhasil, yang kaya, yang lebih daripadanya, secara otomatis manusia itu bisa tersulut dengan kebencian, iri, dengki, menghasut orang lain, kemudian melakukan tindakan yang tidak terpuji. Padahal mereka itu sebenarnya malas bekerja dan tidak mau sekolah. Tidak mau bekerja dan tidak mau berusaha. Selanjutnya mereka mengambil jalan pintas, bahkan kadang-kadang dengan merampok, mencuri, bahkan membunuh. Maka kalau Anda menjadi orang yang punya, itu tidak harus menunjukkan kepunyaannya itu di hadapan publik. Ya, aku kurang ngerti nek sing putri-putri itu apakah ya seperti itu, kadang-kadang pakai cincin, pakai gelang, ya, pakai apa yang di telinga itu, anting-anting, bahkan Berkolas berjalan, Prof. pakai emas itu sampai ke kaki segala. itu orang-orang ya maunya itu kan ya maunya itu mungkin ya untuk berhias ya. Iya, beri. Tetapi orang lain kan tidak mampu yang seperti itu. Akhirnya ya tidak mesti tidak mesti orang itu simpatik. Kalau saya bergaul selama ini ya, orang itu paling senang itu kalau diberi. Orang itu paling senang diberi. Jadi kalau Anda misalnya pakai cincin, pakai gelang yang banyak, tapi Anda juga dermawan, wah itu orang pada senang itu. Orang pada senang semuanya itu. Itu yang perlu diperhatikan. Ya, saya tidak takabur tidak ya, tetapi kalau dulu sebelum uang itu dikirim lewat bank bagi pegawai-pegawai itu
Dulu kan diberikan bagian keuangan, lalu nanti ada yang membagi oleh seorang pegawai gitu, nanti minta tanda tangan, sekaligus dibawakan amplopnya. Nah itu kalau dulu orang-orang itu pada rebutan itu kalau akan menyerahkan duit ke saya, karena mesti saya bukakan amplop, mesti ada bagiannya untuk yang mengantarkan itu. Termasuk ketika saya mengurus surat perjalanan dinas. Itu pasti nanti kan kita mau dari dulu, nanti terus dianprahkan lalu baru diberikan dalam bentuk uang sebagai penggantinya. Itu juga pada rebutan. Saya tidak betul-betul saya tidak ada unsur takabur sama sekali tidak, tapi kalau Anda mampu ya dapat dicontoh yang seperti itu, dan ternyata dengan begitu kita tidak semakin melarat, itu tidak. Anda pernah lihat Uin Sunan Kalijogo belum? Pernah, Prof. Pernah? Iya. Pernah Pernah lihat emang. itu? Multi purpose itu Iya, yang multipurpose yang di dipakai untuk sebelah wisuda Pasca itu kan, yang kampus utama kan, Bro? Ya, yang untuk wisuda itu tahu? Iya, Bro. Yang di depan. Ya, yang yang tempat wisuda itu kan sering untuk ya wisuda, untuk pengukuhan guru besar, untuk mantenan dan sebagainya. Itu sejak berdiri sampai hari ini kalau saya datang ke situ, itu mesti minimal itu mesti untuk parkir itu saya bayar 50.000 itu. Dan itu begitu kelihatan mobil saya itu sudah langsung, begitu datang itu sudah langsung dicarikan tempat yang paling nyaman, paling enak. Jadi memang kelasnya itu ya yang seperti itu, dan orang tidak akan mengirikan kita, senang itu. Senang sekali ya, kelasnya memang sampai di situ dan tidak usah banyak-banyak. Ya karena saya bilang, wah ini parkir yang paling larang nih, masuk parkir 50.000, 100.000. Nah itu yang seperti itu. Maka di sini tadi tidak mau kerendahan, tempatnya di mata. Ya batinnya orang yang tidak punya itu kan juga tetap maunya itu kan juga punya maunya. Ya, itu manusia. Kemudian yang ketiga, tidak mau kekurangan, tempatnya di mulut. Berapapun yang dimiliki, manusia tidak pernah merasa cukup dan puas. Ya apa enggak? Iya apa ya? Yang memperoleh rezeki sedikit, ingin lebih banyak. Bila Betul, sudah Bro. memperoleh rezeki yang lebih, juga merasa tidak cukup. Dan sampailah manusia itu menjadi loba, tamak, dan rakus. Kemudian bergumamlah mulutnya, gembrengeng gitu. Jadi badine ora cukup ya kurang gitu ya, terus gembrengeng itu. Nek dikai duit misalnya kayak duit ngomong 50.000, nggak duit kok wah pokoknya semacam-macam, tidak mau kekurangan. Kemudian yang keempat, tidak mau kalah, tempatnya meliputi ya di telinga, ya di mata, ya di mulut, ya gembrengeng, terus kadang juga seperti bergerak gitu badannya ya. Apalagi kalau Anda pernah berolahraga itu maunya kan tidak kalah, maunya kan mesti menang. Apalagi kemarin sudah saya sampaikan, memang sekarang itu paradenya itu adalah parade kemenangan, bukan parade kekalahan. Ya, di sini disebutkan dalam dunia akademik atau politik misalnya, manusia tidak pernah mau kalah dalam berargumen dan tidak henti-hentinya bertengkar. Padahal persoalannya sangat sederhana, kemudian menjadi besar dan dibesar-besarkan. Ya seperti dalam Pilpres ini kan, sudahlah, soal keputusan Mahkamah Konstitusi itu enggak usah dibesar-besarkan. Dasarnya kalah, enggak usah terus ngurus ini. Wah, sudah macam-macam itu. Aduh, kalau melihat TV itu sing bener sing di itu enggak jelas. Enggak jelas itu bahasa Arabnya ghairu jalis. Lanya jelas. Ya, melihat sifat manusia yang seperti itu, Allah mengatakan, ya, kenapa kok manusia seperti itu mempunyai 4 sifat, tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, dan tidak mau kalah? Karena memang manusia itu tidak sempurna. Lalu Allah menyempurnakannya dengan meniupkan ruh ketika usia janin itu 4 bulan 10 hari. Sehingga diberikan Allah pendengaran, bukan telinga.
diberikan penglihatan bukan mata. Banyak orang yang punya telinga tapi tidak mendengar. Banyak orang punya mata, matanya ada tapi tidak bisa melihat. Dan hati, bukan hati tetapi yang ada di dalam hati, yakni rasa atau nikmat yang memancarkan ruh atau nur atau cahaya. Ini ayatnya. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, bukan telinga, penglihatan bukan mata, dan hati bukan hati, tetapi yang ada di dalam hati, itu yakni rasa atau nikmat yang memancarkan ruh atau nur. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Kemudian di sini, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi ini saya menyampaikan ini ya karena tadi kelemahan manusia tadi itu atau sifat manusia yang 4 tadi, karena memang manusia itu belum sempurna lalu disempurnakan dengan meniupkan ruh itu. Maka sebenarnya poin saya begini, yang menjadikan kita sempurna, kita bisa berpikir, yang berpikir itu bukan otak. Yang berpikir itu sebenarnya hati, sebenarnya ruh kita itu. Coba sekarang Anda tidur. Anda masih punya mata. Bisa melihatkah? Tidak bisa. Anda tidur, bisa mendengar? Tidak bisa. Anda tidur, apa bisa mencium? Tidak bisa. Padahal indera penciuman ada. Telinga ada. Makanya di situ lebih saya sebut sebagai pendengaran, bukan telinga. Ya. Tetapi kalau orang itu sudah meninggal, itu memang ruhnya itu memang sudah diambil oleh Tuhan. Tetapi kalau menurut ayat Az-Zumar 42 ini, kalau Anda tidur, itu ruh Anda itu dipinjam dulu oleh Tuhan. Ketika dipinjam, lalu ketika bangun itu kan dikembalikan. Ketika Anda tidur dengan suami atau istri Anda, ya tidak pernah keliru. Ruh yang suami tidak kok lalu dikembalikan kepada istrinya, ruh istrinya dikembalikan kepada suaminya. Tidak, tetap dikembalikan kepada suaminya, dikembalikan kepada istrinya. Tetapi kalau sudah meninggal, itu sudah ruh itu memang sudah diambil oleh Tuhan, ya, kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kembali kepada yang dulunya meniupkan itu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh manusia, baik melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal, maupun diskusi terbatas, limited group, seminar, simposium penyuluhan, tebar gagasan, dan nasihat. Namun semuanya itu masih sia-sia belaka dan belum memperoleh hasil yang final. Akhirnya memang sulit untuk mewujudkan masyarakat yang rukun, damai, aman, tentram, dan adil makmur. Nah, padahal kita itu memang sudah jelas berbeda-beda. Manusia itu atau sekumpulan manusia sudah disebutkan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu bukan untuk saling membenci, bukan untuk saling membunuh, ya, bukan untuk saling iri dengki. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. Kalau magister, kalau doktor, itu adalah gelar akademik. Tetapi kita masih perlu mencari gelar takwa yang dari Tuhan. Nah, dari manusia-manusia yang positif, kan begini, ketika COVID-19,
eh, manusia itu bisa mati ya dengan COVID-19. Tapi kemanusiaan itu tidak boleh mati. Kemanusiaan itu adalah manusia yang positif, yang isinya hanya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, ini yang perlu kita kembangkan ketika kita mendidik anak didik kita, ya. Ini kan baik murid, baik guru, ini harus yang namanya sidik, amanah, tabligh, fatonah ini yang harus dinomorsatukan. Bukan hawa, nafsu, jin, dan setan, dunia itu jangan. Itu nanti repot sekali itu nanti. Uang nyatanya sudah diberi apa ya, tunjangan profesi, tunjangan guru, tunjangan dosen. Itu kan sampai hari ini belum tampak sebenarnya perubahannya sampai di mana. Ya, guru-guru itu sekarang sudah dapat tunjangan yang luar biasa, dosen-dosen juga sudah dapat tunjangan luar biasa. Tapi apa bedanya? Kita tidak tahu. Makanya ini nanti kumpulan-kumpulan manusia, dan tadi saya singgung ada orang tua, ada ayah, ada ibu, dan ada anak, ya itu kan tadi dalam konteks apa tadi dalam konteks peran ya. Tetapi ini sebenarnya adalah sekumpulan orang, ada ayah, ada ibu, ada anak, itu namanya menjadi keluarga. Nah, mohon maaf karena anak didik yang ada di sekolah dasar, kemudian guru yang mengajar di sekolah dasar, pegawai yang bekerja di sekolah dasar, ini kan semuanya itu kan kalau anak didik akan mengarungi keluarga, tetapi kalau guru dan pegawai itu kan sudah berkeluarga semuanya. Nah, ini keluarga-keluarga yang mendidik dan pegawai-pegawai yang membantu pendidikan, proses pendidikan. Ini memang harus keluarga-keluarga yang penting, yang harus diperhatikan sakinah, mawadah, dan rohmahnya. Nah, saya kebetulan punya tagline, ya kemarin sudah saya singgung, kalau selama ini ada pengarus utamaan gender, maka sekarang saya memilih pengarus utamaan keluarga, ya keluarga. Kalau zaman COVID itu ada prokes, protokol kesehatan, nah saya ada protokol keluarga, itu yang akan saya kembangkan sekarang. Untuk gender, pengarus utamaan gender itu sudah saya anggap cukup. Nah sekarang perlu pengarus utamaan keluarga. Dan ternyata kita sekarang ini sedang darurat keluarga. Banyak keluarga yang ya tanda petik itu ya broken dan lain sebagainya. Dan itu kalau bisa Anda sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pegawai, sebagai tokoh masyarakat, sebagai istri, itu memang sangat penting mengutamakan keluarga ini. Nah, saya sekarang untuk hiburan saja ya, ini ada video saya, ada 4 episode, kira-kira hanya sekitar 10-an menit. Ya, yang pertama, episode pertama itu saya kenapa saya mementingkan keluarga. Itu kemudian yang kedua, bagaimana ketika saya nyantri. Kemudian yang ketiga, ketika saya di UIN, ya di UIN Sunan Kalijogo. Kemudian yang terakhir, ketika saya bisa melanjutkan ke luar negeri. Ini untuk hiburan saja, ya tolong diperhatikan. Jangan-jangan di situ ada nilai-nilai yang perlu Anda ambil, ya perlu Anda ambil, perlu implementasi. Karena kadang-kadang kita itu tahu ini agama Islam, ini ajaran Islam, tapi kita tidak mempraktekkan ajaran itu. Meskipun kita tahu bahwa itu yang benar. Coba maaf sebentar. Untuk hiburan aja. Biar tidak saya terus yang ngomong.
Ini videonya video lebih kepada ya profil saya lah. Sudah muncul belum? Belum. Belum, Prof. Derek, Belum. Prof. Nah, bentar. Sudah kelihatan belum? Prof. Udah, Prof. Ya, tinggal Sudah. sebutnya aja lagi, Prof. Nah, ini episode 1. Ini episode 1 ya. Dengar suara saya juga? Dengar, Prof, dengar, Prof. Suaranya tapi belum muncul ya, Prof. Suaranya nggak ada, Prof. Loh, masa? Iya, suara dari videonya nggak muncul, Prof. Oh, Harusnya di itu stop Bentar. share audio. Ku Kita belum dengar. Nggak ada suaranya. Dengar, Prof. Nggih, Prof. Ada suaranya, Prof. Ada suaranya tuh. Nggih, Prof. Udah. Saya mulai. Itu suara di masjid tadi, Prof. Nggak di Gimana? video. Oh iya ya, suara masjid tadi. Nggih. Bukan suara Oh. videonya, Prof. Belum muncul. Sekarang dengar, sekarang. Iya, Prof. Belum, Prof. Dereng metu iku, Prof. Belum masuk suaranya. Tak pikir tadi Nggih, suara Derek. video, Prof. Nggak ngerti kalau suara masjid, Prof. Ini suara ini, dengarnya ini. Enggak, Prof. Bodoh. Harus sekalian share audio gitu, Prof. Kayaknya share audio dulu, Prof. Share audio juga, Prof. Enggak paling Niko aja, Prof. Apa? Kirim ini di grup kelas kan, Prof. Iya.
Tetap belum dengar ya? Belum, Bro. Prof. Tadi Hah? nggak ada, Bro. Ini Belum sekarang kenal. malah nggak ada video lagi, Bro. Ya sekarang nggak ada video. Ya, udah nggak ada lagi, Bro. Atau nanti di-share ke grup Di aja, Prof. grup kelas aja nggak apa-apa, Bro. Ibu masih nampak muda ya, Prof. Iya, masih muda. Iya. Itu anak-anak Prof. Wih, Udah gini aja, nanti saya share aja ya. geng, Iya Prof. aja, Prof. Siap, Ya, Prof. share di grup Mawon, Prof. Udah saya share di grup aja. Cuman saya Geng, Prof. minta supaya ada catatan-catatan yang Oh, kira-kira oke. Analisis nggih, Prof. ya, ada nilainya lah. Jadi Ya, ada episode 1, ada episode 2, ada episode 3, kemudian ada episode 4 ya. Kira-kira yang bisa kita ambil dari 4 episode itu apa? Karena episode 1 itu saya lebih menekankan kepada apa ya, kepada prokol ya, protokol keluarga. Arti penting keluarga, betapa esensialnya keluarga. Dengar ya suara saya? Geng, Prof. Benar, Prof. Nah, kemudian yang kedua itu ketika saya menempuh pendidikan di pondok pesantren. Di pondok pesantren, kemudian ketika itu saya sudah selesai di KMI, maka oleh kiai saya itu tidak boleh pacaran selama di pesantren itu tidak boleh pacaran. Kalau sudah selesai nggak apa-apa. Sampai-sampai kiai saya mengatakan mulio milio, mulio milio. Silakan pulang, kemudian silakan pilih, itu baru dibolehkan. Itu ketika di pesantren. Kemudian yang ketiga itu ketika saya di UIN Sunan Kalijogo. Kemudian yang terakhir itu ketika saya bisa ke luar negeri. Yang ke luar negeri itu sudah saya cita-citakan sejak tamat dari pesantren itu ya. Kemudian bisa ke banyak negara lah itu. Dan alhamdulillah saya itu menempuh pendidikan itu kalau dikatakan berbiaya itu hanya ketika mungkin sekarang itu tingkat 5 lah, atau kalau dulu istilahnya itu doktoral 1, doktoral 2. Jadi kalau dulu kan BA sarjana muda itu kan tingkat 1, 2, 3. Kemudian tingkat 4, 5. Ya, tingkat 4, 5. Ya, ketika tingkat 5 itu saya baru membayar SPP, yaitu anugerah Tuhan ya. Membayar SPP itu hanya di tingkat 5. Karena ketika S2 gratis, ketika S3 juga gratis, ketika keluar negeri itu juga gratis ya. Jadi S2, S3 sampai keluar negeri itu gratis. Ya, tetapi kalau makan siang saya tidak gratis ya, ketika itu. Harus bayar. 2029 nanti, Prof. Ya. Ini tolong nanti saya nomor telepon saya itu yang sekarang dipakai itu 438 itu agak penuh. Nah, ini saya ganti dengan nomor, bukan saya ganti, memang saya punya dua nomor kontak. Yang masih longgar itu yang 0811 kemudian 8 lagi, kemudian satunya 4, kemudian 515. Jadi saya ulangi lagi 0811, kemudian 8, kemudian satunya 4 kali, kemudian 515. 0811 8 14 kali kali 515. 515. Ya. Itu nanti, tapi nanti ini saya share ke nomor yang lama ya, 48 tak pakai itu ya. Yang ini nanti saya kirim aja ya nanti. Yang video ini sebenarnya mau saya untuk hiburan itu, tapi kok nggak dengar suaranya, ada something wrong. Ya udah, saya kira itu saja. Jadi sekali lagi saya baru tentang manusia tadi belum maksimal ya, itu baru awal saja itu. Karena pengantar ya, Bro. Kalau kita bicara innal insana lirabbihi lakanud, ya. Innal insana lakafurun mubin, kemudian
Khuliqal insanu halu'a dan seterusnya. Yang pokok itu innal insana lirabbihi lakanut. Manusia itu dengan Tuhannya saja itu engkar kok terus piye jadi. Nah, itu nanti bagaimana kita mengolah pendidikan. Jadi isu pertama soal kepemimpinan, isu yang kedua adalah manusia. Nah, nanti mungkin minggu depan kita masih bicara manusia ini, lalu nanti selanjutnya kita bincang-bincang isu yang lain-lainnya. Saya sebenarnya ingin isu kebersihan. Ya. Oke, Prof. Siap, Prof. Oke, itu saja ya. Ini Oke, Prof. sudah ber maghrib. Oke. Tolong dicatat